Selamat pagi teman-teman semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang monitor chartnya GU, GBP USD, GBP JPY, atau GUGJ. Pagi ini kita akan coba melihat bagaimana perkembangan terkini dari GU, ya, nanti kita lanjut dengan GJ-nya. Dilihat dari pergerakan yang ada, kita tidak usah melihat dari time frame besar, time frame kecil pun sudah ketemu bahwa pergerakan buyer sudah cukup kuat di sana. Perhatikan buyer sudah cukup kuat dari sini, ya, bergerak sangat kuat. Kemudian di levelnya, di sini ada levelnya, mendekati levelnya, bahkan ini sudah mulai ditolak, ya, sudah mulai ada pembalikan, sudah mulai ada perubahan warna di sana. Apakah ini menjadi pertanda akan berbalik kembali ke bawah? Ya, tentu harus kita lihat secara utuh yang lain. Kalau kita amati dari tren yang ada, ya, seller kita bisa taruh di sini, ya, sellernya di sini kita taruh. Kemudian kalau kita buat satu eh, Fibonacci, ya, pergerakan yang ada masih dalam batasan yang wajar, masih berada di area retracement, sehingga di area ini masih berpeluang untuk memantul kembali. Kita tetap hati-hati, di sini ada area retracement yang cukup kuat, ya, tentu berada di tengahnya ini sangat beresiko kalau kita tidak hati-hati, karena ini masih berada di area retracement. Sekali lagi, berada di retracement berpeluang terjadi pantulan, ya, breakout ketika melewati area retracementnya. Oke, kita lanjutkan kembali di time frame yang H1 tetap, kemudian kita lihat yang terdekat untuk memetakan, ya, di mana meletakkan posisi kita. Secara umum arah masih bergerak ke atas sehingga kita fokus buy, namun fokus buy ini kita ambil setelah dia melewati level terdekat yang di atas. Minimal merah harus dihabisi dulu. Kita baru bisa tentukan buy stop di sana. 1.35905, ya. Kita tentukan buy stopnya di sana. Nanti targetnya lebih di atasnya. Targetnya kita lihat di atasnya, di level di atasnya. Di sini ada level, ya, jarak antara 80-100 ada enggak kira-kira, ya. Ya, masih cukup untuk 100 pip dengan spread yang ada, cukup untuk kita exit di area di sini, atau mungkin di dekat di atasnya sedikit. Di sini ada level. Nah, kita bisa tentukan di sini untuk exitnya. Lepas dari sana, nanti akan mencoba kembali menyentuh level tertingginya hingga mendekati di area di atasnya, ya, di 1.1363 sampai terakhir di puncaknya kita tentukan di sana. eh, yang paling jauh kita bisa tentukan untuk limitnya dulu, ya, sell limit di 1.36592, ya, cukup jauh. Apakah ada potensi atau tidak, kita lihat nanti kira-kira ring yang satu hari kemarin. Oke, satu hari kemarin bergerak, ya, mendekati ini. Kita lihat, kita ambil yang lebih panjang sehingga kalau nanti bergerak ke atas kira-kira mendekati limitnya di sini, sehingga kita bisa taruh limitnya, diturunkan sedikit boleh. Oke, kita turunkan sedikit di harga 1.36557. Oke, kita manfaatkan untuk koreksi dan pembalikan nanti di sana. Kemudian untuk di atas di sini sudah lewat, kita bisa tentukan, bisa ambil posisi buy stop juga di sini. Buy stop, ya, target nanti di atasnya, ya. Buy stop di 1.36333. Oke, yang di atas kita sudah buat perkiraannya. Sekarang kita menuju ke bawah karena arahnya sekarang yang terdekat di bawah, maka kita bisa tentukan
sel kita. Kita ambil yang terdekat dulu untuk selnya. Oke, ini adalah untuk menandai di mana area koreksinya nanti. Oke, sel kita bisa tempatkan di sini di 13 ini, sel stop 1.35600. Targetnya nanti mendekati level di bawahnya atau mendekati koreksi, cukup dekat ya ini. Targetnya bisa di level di sini ya. Targetnya bisa di 35435 ya. Sekaligus untuk koreksi buy limit ini. Buy limit di 1.35435. Kemudian lepas dari sana kita tentukan setelah break kita ambil posisi sell stop di 1.35 3 kali. Ya, sell stopnya kita taruh di sini. Targetnya mendekati level di bawahnya. Ya, targetnya mendekati level ini. Mungkin tidak terlalu mendekati, asalkan target sudah tercapai dalam transaksi itu bisa di exit dulu. Di bawah kita bisa gunakan untuk koreksinya, buy limit di 1.35169. Oke, ini yang bisa kita buat untuk pound sterling US dollar. Nanti silakan diuji, silakan dibuktikan 1 hari ke depan, tentu dengan permainan logika kita, tidak hanya dengan angka yang ada, tapi belajarlah untuk melakukan selalu koreksi dan update posisi ya, sesuai dengan kondisi terkininya. Kemudian di pound sterling Jepang yen ya, di pound sterling Jepang yen. Di GJ kita lihat yang terakhir kemarin tetap didominasi oleh buyer meskipun ada kekuatan yang hampir sama buy sell-nya. Kalau kita amati di D1 perhatikan tetap hijau yang mewarnai di sana. Kemudian dilihat dari perjalanan yang ada, ini masih berada di area koreksi. Sehingga tetap berpeluang nanti memantul. Lewat dari sana bisa breakout dan lanjut naik lagi dan bisa pullback setelah melewati level di atasnya. Kita masuk di time frame kecil untuk melihat nanti potensinya. Ya, pergerakan yang ada sekarang masih imbang, buy dan sell-nya sudah sama, diawali dengan bukaan warna hijau, kemudian dikembalikan merah lagi, nah sekarang hijau kembali. Zigzag kita tidak bisa mengambil peluang di sana, kita ambil posisi buy setelah melewati levelnya. Kita cari titik aman, ambil posisi buy setelah melewati levelnya. 155.453 kita tempatkan di ujung atas di sini, buy stop. Kemudian sell-nya kita bisa tempatkan di bawah levelnya untuk mengantisipasi biar tidak terlalu dekat ya. Sell stop kita tempatkan di 155.010. Targetnya nanti mendekati level di bawahnya. Targetnya mendekati level di sini ya, kira-kira sekitar 100 lebih ya. Di bawah kita bisa tentukan, bisa buat untuk koreksi buy limit di 154.867. Kemudian yang di atas nanti kita bisa lihat ketika dia sudah melewati level pentingnya. Ketika dia sudah melewati level pentingnya, oke, buy stopnya kita naikkan ya, cukup beresiko. Kita naikkan buy stopnya.
Oke, terlalu jauh. Di atas terlalu jauh kita bisa tempatkan di sini untuk buy stop-nya yang terdekat. Oke, biar kita cari titik aman karena ini kekuatannya seimbang. Saya lebih cenderung ke buy stop yang di bawah ya. Buy stop-nya di 155.479, 479. Ya, targetnya berada di atasnya mendekati eh, levelnya. Ya, meskipun tidak menyentuh, nanti ketika dalam perjalanan sudah kita anggap sudah cukup, maka kita bisa exit lebih awal. Targetnya berada di 155.755, kemudian breakout di sana kembali kita bisa manfaatkan untuk buy kembali ya, tapi cukup jauh. Ya, kita lihat dari histori yang ada cukup jauh, ringnya tidak terlalu panjang, bahkan yang terpanjang hanya ini, sehingga kita tetap hati-hati, tidak usah terlalu muluk-muluk. Oke, pergerakan hanya sekitaran itu kira-kira. Ya, tidak bisa yang kita dapatkan terlalu banyak ya peluangnya, nanti kita lihat dan kita perhatikan level ini apakah dilewati. Kalau sudah dilewati kita fokus ke buy, kalau belum dilewati ya kita masih tunggu di tengah, itu biarkan dia berjalan dulu. Selanjutnya untuk memahami dan melihat kondisi selanjutnya, tunggu breakout di sana dan di bawahnya ini apakah breakout atau tidak, nanti kita tinggal tunggu dua level penting ini. Kalau ada yang breakout lebih kuat maka ikuti sudah ya, sampai di mana targetnya ya, sampai terjauhnya kira-kira, kalau terjauhnya di GC ini sampai seperti ini ya. Ya, kira-kira mendekati level di sini. Kemudian yang di atas kira-kira mendekati levelnya di sini ya. Oke, ini kira-kira yang bisa kita petakan pagi hari ini. Di GC cukup sedikit karena peluangnya bergerak naik, tetapi sekarang masih posisinya zigzag, tidak ada petunjuk yang lebih jelas lagi, sehingga kita manfaatkan agak jauh saja. Nanti mengikuti dari breakoutnya di mana dia lebih kuat. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat, bisa mengarahkan kita di dalam peluang-peluang yang terbaiknya dan bisa profit tentunya dengan maksimum dan bisa meminimalkan kerugian kita. Selamat pagi dan salam profit dua arah.